Kalau menteri penjilat enaknya kita apain, saudara? Kita apain? Gantung, gantung, gantung. Sebuah kejutan yang mencengangkan dari Pak Eka Jaya, pendukung Abah Anies Baswedan, yang kala itu sangat lantang menyerukan gantung keempat menteri karena diduga melakukan kesaksian palsu atau berbohong. Akhirnya terbongkar pemirsa kedoknya bahwa Pak Eka merupakan ex-anggota Hizbut Tahrir Indonesia alias HTI. Pak Eka Jaya yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu pendukung kuat kebijakan Anies Baswedan di media sosial, tiba-tiba menjadi sorotan netizen setelah bukti jejak digitalnya diungkapkan. Jejak digital ini mengarah pada keterlibatan masa lalunya sebagai anggota HTI, sebuah organisasi yang dilarang oleh pemerintah Indonesia karena dianggap sebagai organisasi yang bertentangan dengan ideologi negara. Dan ternyata netizen dengan cepat menyebar video ini di berbagai platform media sosial termasuk TikTok. Berikut video bukti jejak digitalnya. Kalau kita sudah memegang kekuasaan, pemerintah ada di tangan kita nggak bisa ngapa-ngapain, bisa memecat orang yang punya kepintaran, keahlian. Mau contoh, Pak Gatot masih 1 tahun kemarin untuk dipensiun, tapi dipensiunkan, betul? Banyak lagi alim ulama kita pun sama yang dirasakan oleh sahabat-sahabat kami di HTI, cukup dirasakan oleh sahabat-sahabat kami di HTI. Cukup selembar surat saja. Ini artinya apa? Kita butuh kekuasaan. Kita harus raih dan harus rebut, saudara. Jangan pernah mundur. Betul? Betul? Saya mau tanya, apa ada teriakan haleluya saat itu? Ada nggak? Yang ada teriakan takbir Allahu Akbar, kita usir dari para penjajah-penjajah kafir. Maka dari itu, di kesempatan yang berbahagia ini, ayo kita kuatkan ukhuwah di antara kita, kuatkan persaudaraan di antara kita, kuatkan persatuan dan kesatuan kita. Untuk apa? Bagaimana kalimat tauhid khalifah ada di Indonesia saat ini, saudara. Khilafah harus bisa tumbuh dan negara kita. Kenapa? Khilafah dari Allah. Khilafah dari Allah yang memakai syariat Allah. Kalau mereka tidak setuju dengan itu, keluar dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat. HTI adalah organisasi yang terlibat dalam proses radikalisasi yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas nasional. Mereka memperjuangkan ideologi Islam politik yang keras, dan ini dapat menginspirasi individu untuk mengadopsi pandangan radikal dan ekstremis. Bisa kita lihat orasinya ketika menyerukan untuk menggantung 4 menteri. Itu kan sadis sekali ya orasinya itu. Mereka itu menerapkan hukum syariah yang dapat mengancam kebebasan beragama di Indonesia. Hal ini bisa berdampak pada masyarakat non-muslim juga ya pemirsa, dan juga bagi kelompok muslim moderat yang ingin menjaga keragaman dan praktek keagamaan gitu loh. Sedangkan negara kita ini masyarakatnya menganut 4 agama yang diakui di Indonesia gitu loh. Itulah mengapa para pendukung Abah kebanyakan hijaban ya, pecian gitu kan. Mereka menaruh harapan sangat besar sekali kepada Abah Anies gitu. Jika Abah Anies menjadi presiden, maka pembubaran organisasi ini akan ditinjau ulang gitu. Sebuah artikel di kompas.com, kalian bisa lihat ya beritanya di kompas.com, yang berisi sebuah janji manis dari Abah Anies untuk HTI jika beliau menjadi presiden di tahun 2024. Menurut Anies, ke depan jika dirinya menjadi presiden, pembubaran organisasi harus berdasarkan keputusan pengadilan. Pasalnya, setiap warga negara berhak berserikat dan mendirikan organisasi. Oke, tapi organisasi seperti apa dulu dong? Masa yang menyimpang? Anies juga menjanjikan pemerintahannya tidak akan membubarkan organisasi. Ngeri gak tuh? Nah, tak hanya Pak Jaya pemirsa, jejak digital dari Iva Villa juga dibongkar netizen.
yang akhirnya ketahuan kedoknya sebagai ex anggota HTI, meskipun beliau ini mengelak dan berdalil sana sinilah seperti biasa ya. Berikut videonya. Ada yang kenal kan dengan ibu ini? Ibu ini Kenal yang dong. sering teriak-teriak, kuar-kuar, jengkrak-jengkrik. Kalian kenal kan? Inilah ibu ini adalah bagian dari organisasi HTI, FPI yang sudah dilarang oleh pemerintah berada di Indonesia. Inilah orangnya. Tujuannya untuk memenangkan 01. Kalian pasti tahu. Kalian yang bisa jawab. Yuk, yang bukan HTI, yang bukan FPI, komen. Lah wong iki sing rame nduk TikTok jenenge Iva Villa. Pendukung setia Anies Baswedan. Tenang ae Bu, enten ono aku pundakku bintang 7. Ku tak koreksi rekeningmu tekan ndi ae. Sampai ono terdeteksi sing negatif-negatif. Tak cekel-cek jaman. Kalau yang komentar seperti ini bukan orang muslim, saya bisa paham. Tapi ini saya lihat fittingnya di orang muslim. Terserah kalian mau bicara apa. Karena beredar video-video lama saya memakai ikat kepala tauhid. Catat ya, di kepala saya, di hati saya ada kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terserah kalian mau ngomong apa ya, karena saya pengen ketika saya mati nanti kalimat terakhir saya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya nggak peduli saya dituduh apa, silahkan, biarkan pengadilan Allah yang tahu, biarkan pengadilan Allah yang membalasnya. Bagi saya, kepala, otak saya, dan hati saya hanya sebuah kalimat syahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Catat. Kayak Susana ya, serem, catat katanya gitu. Iya sama ya, kalimat syahadat sama kita, cuman organisasinya yang menyimpang Bu ya, berbahaya, sangat membahayakan negara gitu loh. Nah itulah faktanya, bahwa berhati-hatilah dalam berorasi, mengatasnamakan rakyat, apalagi ya, apa-apa rakyat, mengatasnamakan rakyat gitu kan. Tetapi sebenarnya punya tujuan lain di balik itu semua gitu loh. Sekarang zamannya jejak digital dan netizen sekarang tuh sudah pinter sekali mencari bukti gitu kan. Sakit hati karena organisasi dibubarkan lalu melakukan tindakan-tindakan yang anarkis demi membalas perlakuan pemerintah terhadap organisasi yang jelas-jelas menyimpang dan membahayakan negara. Nah mungkin sekian, terima kasih buat kalian yang sudah menyimak. Jangan lupa pamit, sampai jumpa lagi di next video.